Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Sembilan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Sahabat Sonora, selamat pagi di program Teras Kota edisi Selasa 18 Oktober 2022. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama dengan Museum Sono Budoyo yang kembali menggelar pada paruh terakhir tahun 2022 pameran Vidya Mulia, Jejak Pengetahuan Nusantara. Dan kita akan bahas bersama dengan Kepala Seksi Bimbingan Informasi dan Preparasi Bapak Budi Supardi. Dan untuk sahabat sonora yang ingin bergabung di kesempatan kali ini tentunya boleh banget telepon di 5577762 dan juga SMS dan WhatsApp di 0817548320. Dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak Budi. Selamat pagi Mbak Tia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah baik sehat. Dan langsung saja ya Pak di kesempatan kali ini. Oke, kita bahas mengenai pameran Vidya Mulia yang pameran bertajuk Vidya Mulia Jejak Pengetahuan Nusantara. Nah, Tia langsung tanya aja nih Pak mengenai ide awal nih ya diadakannya pameran Vidya Mulia Jejak Pengetahuan Nusantara ini terinspirasi dari mana nih Pak? Oh Mbak Tia, terima kasih. Selamat pagi para pendengar semua Sonora. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam budaya, lestari budayaku, salam sahabat museum, museum selalu di hatiku. Museum Jadi selalu konsep, di hati. jadi konsep untuk khusus yang temporer kali ini. Sono Budoyo itu mengambil tema berkaitan kenapa saya temakan ambil Vidya Mulia. Ini sebetulnya sudah menjadi agenda rutin di kami di Museum Sono Budoyo. Pameran temporer kali ini mengambil tema Vidya Mulia, yaitu Jejak Pengetahuan Nusantara. Jadi pameran ini menghadirkan perjalanan Iya. dari diakronis dan dari mozaik-mozaik yang menjadi warisan keberaksaran Nusantara itu. Terus kemudian kenapa kami ngambil nama Vidya Mulia? Jadi Vidya itu ilmu pengetahuan Nusantara itu, ilmu pengetahuan, sedangkan mulia adalah kemuliaan, keagungan gitu. Jadi Vidya Mulia ini memang diambil sangat tepat ketika kemudian dalam konteks-konteks yang lagi tren saat ini. Dari teman kami juga, dari teman-teman museum, dari pimpinan kami juga untuk diangkat kemudian bisa dieksplor lebih jauh gitu terkait dengan Vidya Mulia ini. Dan ini juga memanifestasikan dalam toponimi saya mengambil Jalan Margomulyo itu yang ada di yang dulunya Jalan Mangkubumi. Nah, saya ambil juga mulianya dari situ juga sebagai arus jalan sumbu filosofisnya di Yogyakarta. Dan ini sekaligus juga mengapresiasi juga, saya juga kepengen mengeskalasi dalam artian perpustakaannya yang ada di Museum Sono Budoyo, kita juga angkat dengan koleksi-koleksi pustaka, koleksi buku yang kita miliki, itu sangat banyak yang sangat langka itu. Awalnya itu ide-ide awalnya, jadi saya kepingin angkat Vidya Mulia dalam konteks sebuah pameran Vidya Mulia temporer yang ada di Museum Sono Budoyo, Mbak Tia. Oke, itu ide awalnya ya, Bapak Budi ya. Ini seru sekali ide awalnya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pameran Vidya Mulia, Jejak Pengetahuan Nusantara tahun ini apa aja nih Pak kegiatannya? Oh, tentunya banyak sekali nih Mbak Tia. Wah, banyak sekali. Banyak. Dia Jadi pengen ikut boleh nggak alhamdulillah nih Pak? yang sebetulnya sudah berjalan, kemarin sudah kita bedah buku gitu ya. Terus kemudian besok insya Allah ada bedah film, dan ada kuratorial tour. Terus kemarin insya Allah minggu depan ini tanggal 19 sampai 21 kita akan ada parade dongeng di Museum Sono Budoyo. Itu ada beberapa agenda, kurang lebih ada 5 atau 6 agenda Mbak Tia. Iya. Oke, ada tadi bedah buku, bedah film juga ada ya Pak ya? Ada Mbak Tia. Ya. Wah, lengkap nih. Ini seru sekali. Nah, untuk Tia nih kalau misalnya pengen ikut nih Pak,
gimana caranya untuk kegiatan-kegiatannya, Pak? Silakan aja datang ke kami, kalau nggak bisa browsing searching di Museum Sono Budoyo, bisa lewat IG, bisa lewat YouTube. Kalau mau hadir silakan aja, ini masih Mm-mm. berlangsung. Karena insya Allah ini sudah limit di akhir, di lastnya pameran Abinaya Karya, karena akan berakhir nanti di tanggal 22 Oktober 2022. Oke, di tanggal 22 Oktober ya Pak ya, ini masih ada Masih 4 ada hari waktu. lagi. Oke, 4 hari lagi. Oke, Nah, oke. untuk yang terlibat di kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan di pameran kali ini siapa saja nih Pak yang terlibat? Oh, banyak sekali nih, Mbak. Jadi Wah, sekaligus dari kami, dari Dinas Kebudayaan, terutama di Museum Sono Budoyo, yang dari luar pastinya ada beberapa komunitas pecinta museum, ada Galerista, ada komunitas film Jogja, ada juga komunitas pendongeng Jogja, terutama yang lebih lagi adalah ya. sejarah dan budaya yang ada di Yogyakarta. Kami libatkan semua, termasuk juga di luar ada penerbit-penerbit yang support ke pameran Abinaya. Itu Mbak Tia. Hmm, oke, Ya, nah ini banyak yang terlibat juga ya Pak, karena kegiatannya memang banyak gitu ya Pak. banyak sekali. Banyak Mhm. sekali Mbak Tia. Oke, jadi jelas yang terlibat itu tentunya banyak. Nah, Ya, untuk persiapan pameran kali ini, Pak, nih berapa lama sih kegiatan pameran ini sudah dipersiapkan gitu, Pak? ya sebetulnya ini sudah menjadi konsep di kami di Museum Sono Budoyo. Mhm, Konsep di kami lewat anggaran perencanaan sudah ada gitu. Sebenarnya ini ada mora dari kami apa namanya sudah kami susun di tahun-tahun sebelumnya sebetulnya sudah diagendakan. Ini karena mhm, gara COVID mhm. kemarin 2020, 2021, lah ini baru kita eksis, kita usulkan kembali di 2022. Pastinya untuk kegiatan pameran kami butuh kurang lebih 1 sampai 2 bulan gitu, Pak, untuk apa untuk persiapan daripada apa pameran Abinaya ini untuk tahun 2022. Itu Oke. kurang lebih 2 bulan lah. Ya. Oke, nah di tahun depan di tahun 2023 kemungkinan ada lagi ya, Pak, pameran ini? Ya, insya Allah pastinya ada ini menjadi kegiatan rutin di Museum Sono Budoyo. Kami punya event temporer 2, yaitu satu Mhm, untuk Abinaya Karya, terus kemudian kami juga ada annual museum exhibition. Ya, iya. insya Allah pasca nanti nih apa namanya kegiatan pameran Abinaya ini itu nanti ke depan awal November akan kami buka lagi pameran Amex Annual Museum Exhibition untuk 2022 yang akan berlangsung kurang lebih ya 1 sampai 2 bulan sampai akhir tahun. Ya, ini sekedar Hmm, informasi aja. Ya, oke. Nah, ya. pameran-pameran kali ini rutin ya, Pak ya, karena memang Jadi sudah. ya menjadi agenda pasti. Mhm. Oke, karena memang juga sudah pandemi COVID-19 sudah mulai Ya, menurun ya, Pak ya? saya sudah melandai, sudah normal, kita akan coba lagi. Oke, dicoba lagi. Karena bagi pengunjung luar kota juga ya, Pak, ini tujuan utamanya biasanya juga Museum Sono Budoyo gitu ya, Pak ya? Iya, betul Mbak Tia. Karena Tia dulu, Pak, sebelum Heeh. datang ke Jogja Ke ini Sono Jogja, Budoyo udah jadi list gitu, Pak. iya betul. Oke, makanya Oke. kalau kegiatannya misalnya ditunda karena pandemi kemarin, kayak sayang gitu ya Pak, jadi Iya, kangen gitu. kangen sekali. Iya, kangen sekali. Iya. Jadi masyarakat kita memang butuh tidak hanya sekedar apa namanya hiburan, butuh edukasi, butuh pengetahuan, butuh wawasan, Hmm, butuh hmm, hmm. informasi yang lebih real gitu. Iya, Karena kami tidak main-main di Kolose sekarang sudah luar biasa dan terbesar secara nasional itu di bawahnya Museum Nasional di Indonesia. Jadi kami di ranking kedua dari sisi koleksi kurang lebih sekitar 63.000 iya. Sono Budoyo. Oke, seperti itu. Baik, Bapak, kita break kembali ya. Siap. Untuk Ya. sahabat Sonora yang ingin bergabung di kesempatan kali ini tentunya masih ada waktu hingga pukul 10 nanti. Stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.
Pak, sekitar 1 menit lagi kita mulai ya, Pak. Oke, siap. Oke, Jangan harus on time jam 10, Mbak. oke. Ya, Nanti sebelum menit 57 mungkin sudah selesai, Pak. ya. Oke. Karena kami dikasih pertanyaan cuma 8 pertanyaan, Mhm, mhm. sudah dijawab separuh ya. Iya, nanti ini ada Ya, pertanyaan juga dari sahabat sonora yang sudah bergabung nih Pak lewat WA. oke, siap. Ya, Iya, nanti di sesi selanjutnya saja ya Pak terakhir gitu. ya, ya, ya. Oke. Oke, kita mulai ya Pak. Oke. Sahabat Sonora masih di program Teras Kota dengan perbincangan bersama dengan Museum Sono Budoyo yang kembali menggelar pada paruh waktu terakhir 2022 pameran bertajuk Vidya Mulia Jejak Pengetahuan Nusantara. Dan kita akan bahas kegiatan-kegiatannya bersama dengan Bapak Budi Supardi selaku Kepala Seksi Bimbingan Informasi dan juga Preparasi. Dan kita lanjutkan ya Pak, ini Tia banyak Iya, iya. sekali pertanyaan yang sudah eh, bertanya-tanya nih dari kemarin mengenai Ya, pameran kali ini. Karena ya. eh, pameran kali ini fresh gitu ya Pak ya. Yes. Setelah dari pandemi kemarin dan sekarang Ya, ada lagi gitu. Oke. ya. Nah, Tia mau tanya nih Pak mengenai bagaimana proses pameran Vidya Mulia Jejak Pengetahuan Nusantara ini dipersiapkan. Ini boleh diceritakan Pak prosesnya? Monggo. Oke, Mbak Tia, terima kasih Mbak Tia, sahabat sonora semuanya, dengan sonora semuanya yang baik hati. Jadi prosesnya cukup 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 nggak panjang juga sih. Artinya ini perlu ada persiapan dari sisi tadi dari awal dari tema, judul, terus kemudian dari sisi yang mau dipamerkan, sisi koleksinya, terus kemudian kita harus prepare displaynya kayak apa, konsepnya kayak apa, gitu. Terus kemudian di paskanya juga nanti kayak apa. Nah, kami berawal pastinya kurun waktu 1 sampai 2 bulan kami harus prepare terkait dengan rapat koordinasi dengan teman-teman di Museum Sono Budoyo, semua Mhm. yang terlibat di dalamnya, yang berawal dari apa namanya itu tema dulu kita bahas, kita godok, begitu tema godok kita bahas, kita selesai, kemudian kita persiapkan terkait dengan apa namanya display Iya, aja yang perlu kita sajikan, kita tampilkan. Jadi Vidya Mulia ini memang dari prasejarah, dari prasasti yang kita miliki yang belum pernah kita tampilkan, belum kita pamerkan, kemudian beranjak ke apa namanya lebih agak modern lagi ke semacam koleksi-koleksi langka dan lontar, mhm. prasasti dan lontar, kemudian agak apa namanya agak maju lagi, ada bentuk-bentuk buku-buku langka, terus kemudian kita juga buatkan semacam video apa namanya video mappingnya Iya, sebagai tren teknologi yang sekarang ini tidak. Ini alhamdulillah terakhir kemarin kita sudah ada pengunjung sampai antri keluar dan mengurai, terus kemudian banyak kan dari pengunjung itu banyak sekali yang apa namanya teman-teman adik-adik kita yang milenial dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitar Jogja. Tidak hanya sekitar Jogja pun. Terus kemudian kami proses video mapping yang menjadi menarik, ada animasinya ini yang menjadi menarik, daya tariknya salah satu buat konten, buat selfie dan sebagainya. Terus kemudian pasca selesai di video mappingnya kita bergeser kemudian ke ranah yang jadi kami konsep Vidya Mulia ini ada berapa display gitu, ada kurang lebih ada 8 display yang terbagi itu di prasasti sampai ke terakhir yang 8 untuk semacam apa namanya untuk pengunjung, ada pengunjung, kemudian untuk ada area khusus untuk besok iya. gitu ya. Jadi kita diskusinya cukup panjang Mbak Mhm. Dia gitu berkaitan untuk persiapan-persiapan ini. Prosesnya cukup cukup panjang, tapi kami alhamdulillah kami teman-teman kami yang ada di khususnya di Museum Sunda Budaya memang semua pekerja yang cukup cukup profesional gitu.
Jadi tahapan-tahapan itu kami lalui semua dari pra, kemudian pas produksi sampai ke paskanya gitu, Mbak Tia. Oke, nah ini ternyata ada mahasiswa juga yang ikut serta ya, Iya, Bapak ya? jadi memang tidak semudah itu ketika kemudian kita bangun Museum Sono Budoyo ini, tidak akan mungkin kita kemudian Museum Sono Budoyo tanpa kontribusi, tanpa masyarakat dari masyarakat Jogja secara umum gitu, secara luas. Ya, kami harap kami kontribusi masyarakat lah, mari kita bangun bareng-bareng Jakarta melalui Museum Sono Budoyo. Begitu Mbak. Oke. Siap. Oke, seperti itu. Nah, Bapak untuk tujuan diadakannya pameran kali ini nih Pak, untuk masyarakat kira-kira apa nih Pak? Iya, terima kasih Mbak Tia. Berkaitan dengan tujuan kami tidak lepas dari regulasi yang ada di kami sedang Pergub 185 tahun 2018. Yaitu menjadi tupoksi di kami, terus kemudian kita nggak lepas juga apa namanya dari fungsi daripada Museum Sono Budoyo gitu. Nah, kami hanya ingin menjalankan fungsi-fungsi apa yang ada di kami di Museum Sono Budoyo, yang kami ingin mengkomunikasikan dari koleksi yang ada di kami untuk dalam kegiatan sebuah event atau sebuah pagelaran atau sebuah pameran gitu. Dan yang selanjutnya adalah kita kerja mulia ini adalah saya kepengen menelusuri jejak peradaban dari yang kita ketahui bersama dari tradisi gitu, ilmu pengetahuan yang ada di Nusantara ini yang Ya. terekam dalam sebuah koleksi yang ada di Museum Sono Budoyo. Yang ketiga, kami hanya ingin mendukung apa namanya eskalasi yang peran perpustakaan yang ada di Museum Sono Budoyo yang selama ini barangkali masyarakat umum, pelajar atau mahasiswa yang belum apa namanya singgah atau belum berkunjung ke perpustakaan Sono Budoyo. Sebetulnya kami mempunyai koleksi yang sangat luar biasa dan banyak buku-buku langka, buku kuno yang ada di koleksi di perpustakaan Sono. Kami berharap silakan berkunjung ke perpustakaan Sono Budoyo. Dan terakhir saya pikir menjadi normatif ketika kemudian ada sebuah perpustakaan, ada sebuah pameran itu. Ini bisa menjadi sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat khususnya melalui kunjungan atau melalui pameran yang kami lakukan di pameran di Eksponi melalui melalui pameran Abinaya Karya ini. Begitu Mbak, ada tiga termasuk tujuan kami khususnya untuk apa Widya Mulia ini. Benar banget. Nah, untuk pameran-pameran yang ada di Sono Budoyo memang menjadi wisata edukasi terbaik nih menurut Tia nih Pak. Iya, insya Allah Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, karena Tia sendiri kalau misalnya datang ke Yogyakarta mau Iya, wisata edukasi gitu ya yang bermanfaat gitu, nggak hanya jalan-jalan doang ya Pak ya. Ini iya. Sono Budoyo memang bisa menjadi pilihan nih gitu. Pilihan betul. Ya, silakan. Oke. Nah, Bapak untuk update-update kegiatan yang akan diadakan oleh Museum Sono Budoyo, sahabat Sonora ini bisa cek di mana nih Pak untuk update kegiatannya biar nggak ketinggalan gitu Pak. Oh, gitu. Bisa di webnya Museum Sono Budoyo, bisa lewat apa YouTube-nya Sono Budoyo, bisa lewat IG-nya Sono Budoyo. Pastinya ada terjadwal semua. Jadi kami di Sono Budoyo, eh, mohon maaf kami informasikan ke pendengar semua Sonora khususnya ya. Mhm. Jadi selain ada pameran, kami juga setiap malam Selasa sampai malam Senin kita ada atraksi gitu. Ada Mhm. wayang kulit, ada pentas wayang orang, ada pentas tari topeng. Dan ini baru saya konsep sudah mulai tahun ini 2022. Silakan Mbak Tia, teman-teman saudaranya Mbak Tia pendengar Sonora bisa hadir di musik malam. Itu nanti ada musik rock, ada musik pop, ada plus plus gitu. Dan itu Mhm. nanti free setiap malam Selasa sampai malam Senin gitu Mbak Tia. Jadi banyak sebetulnya event-event yang ada di Sono Budoyo tidak hanya memamerkan koleksi-koleksi yang ada di museum, tapi di luar itu kita juga berusaha memaksimalkan potensi Museum Sono Budoyo yang bisa untuk apa namanya beranjang ke Museum Sono Budoyo. Dan ini nanti tempatnya ada di
Pendopo Timur, sisi Mhm. timur Museum Candi Budaya itu yang ada atraksinya. Dan ada wayang kulitnya juga, Mbak, gitu. Oke, wow, lengkap ya Pak Iya, ya ini iya, untuk komplit. Silakan. Iya, sahabat Sonora yang suka musik gitu ya Pak ya, ada iya, juga juga. gitu. Itu free itu. Oke. Iya, Free gratis. juga ya Pak ya? Gratis. Iya. Oke, nah untuk pendaftarannya gitu Pak, gimana Pak? Apa langsung datang aja atau mendaftar dulu? Khusus untuk yang musik malam itu nggak usah daftar, langsung aja hadir gitu. Itu tempatnya posisinya di sebelah baratnya BNI gitu. Mhm. Itu ada Museum Candi Budaya, satu pintu itu masuk ke selatan. Tapi kalau mau lihat lebih baik masuk dari sisi selatan gitu. Nanti bisa lewat samping itulah tembus ke Museum Malam. Dan itu 1 minggu full Mhm. dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Wah, seru Silakan itu sekali ya Pak. free dan bisa request dan bisa ngisi di panggungnya musik malamnya Sound Budaya itu juga bisa di sana. Terus kemudian yang Oke. di Pendopo pastinya itu mulai jam 8 tapi ini sewu mohon maaf itu untuk berbayar. Dan Mhm. untuk wisman kita untuk lokal itu dihargai kurang lebih 20.000, kemudian untuk yang wisman mancanegara itu ditiketin di harga 50.000. Dan itu bisa reservasi atau bisa online Iya. lewat Museum Sono Budoyo. Oke, seperti itu. Nah, itu informasi-informasi untuk kegiatannya ya, Pak? Ya, Kegiatan rutin gitu. kegiatan Oke. rutin yang ada di Museum Sono Budoyo. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Budi. Kita akan break kembali ya, Pak. Ya, Nanti ini kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Baik, sahabat Sonora, kita akan break kembali. Masih ada waktu untuk Anda bergabung hingga pukul 10 nanti. Stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Pak, ini ada pertanyaan. Oke. Oke, saya bacakan ini dari Mas Rusdianto di Jombor terkait Gue Rusdianto. webinar nih Pak. Terkait Oh, webinar Parade Dongeng dan juga bedah buku yang diselenggarakan. Dari mhm. mana mendapatkan informasi untuk mengikutinya Pak? Apa saya sudah ketinggalan ya Pak untuk kegiatan ini? Untuk webinar bedah buku sudah berlangsung gitu. Mm-mm. Terus kemudian yang belum adalah besok tanggal 19, besok persis itu, Ya. tanggal 19 sampai 21 itu untuk agenda khusus kegiatan Binaria ini akan Mhm. dilakukan parade dongeng tepatnya di Museum Sono Budoyo tanggal 19 sampai 21 Oktober. Jadi ada kegiatan yang ketinggalan ya Mas Rusdi ya Pak Ya, ya? yang untuk webinar tanggal 12 Oktober, terus kemudian kemarin sudah film Mhm. 14, terus kemarin bedah buku sebelumnya sudah berlangsung. Ini yang terakhir nanti tinggal parade dongeng tanggal 19 sampai 21 Oktober 2022. Oke, masih ada besok gitu ya. Masih ada waktu. Silakan. Iya. Nah, nanti dijawab itu Pak untuk Mas Rusdi. Terus ada Eh, dari Mbak Sari di Jalan Solo. Nah, ini iya, pertanyaannya. iya. Selamat pagi, Sonora. Saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak terhadap anak muda sekarang yang sudah sangat Wah, bergantung pada teknologi. Nah, iya betul. apakah pameran yang diadakan kali ini juga berbasis kemajuan teknologi sehingga Oh, anak muda tertarik gitu? oke. Ya, Oke. siap. Tadi sempat disinggung juga ya Pak ya ini mengenai Iya, ini. iya, yang pakai ya. Oke.
Ini 25 detik lagi kita mulai, Pak. Oke. Kelingan aku mbiyen Mbak iki zaman sekolah. Saya keluaran MTC. MTC, Pak. Iya, Oke, saya produksi. Kan oh. dulu jadi reporter, sekarang saya jadi narasumber. Di Prokes. MTC Jalan Magelang ya, Pak ya? Iya, 4 tahun Sama, saya. Pak. Hah? Saya kuliah di sana, Pak. Jangan jurusan apa? Mana Rita apa mana Protsi? Mana Protsi, Pak? Mana Protsi? Berarti Bu Ari Mendarti. Iya, bener. Itu pembimbing saya. Ini angkatan. Iya. Ya. Oke, kita masuk, Oke, Pak. siap. Oke. 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kita akan lanjutkan program Teras Kota hari ini dengan perbincangan bersama dengan Museum Sono Budoyo yang kembali menggelar pada paruh tahun terakhir 2022 pameran Vidya Mulia Jejak Pengetahuan Nusantara. Dan kita akan bahas masih bersama dengan Bapak Budi Supardi selaku Kepala Seksi Bimbingan Informasi dan juga Preparasi. Dan Bapak Budi, di kesempatan Ya, kali ini kita langsung siap. saja ya Ya, menjawab oke. pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung. Ini ada Mas Rusdianto di Jombor. Nah, Oh, Mas pertanyaannya, Sudianto, Jombor. iya Mas Ya, Rusdianto. Oke, oke. ini pertanyaannya mengenai terkait webinar Parade Dongeng dan juga bedah Ya, buku yang ya, diselenggarakan. ya. Dari mana mendapatkan informasi untuk mengikutinya? Apakah saya sudah ada yang terlambat untuk mengikuti kegiatannya nih? Ya, Monggo. baik, Mbak Tia. Mas Sudianto, salam sahabat Sonora. Kami jawab, mohon maaf Mas Rusdianto, untuk kedua itu sudah berlangsung, khususnya yang webinar, itu sudah berlangsung tanggal 12 Oktober, terus Mm-mm. kemudian yang bedah buku juga kemarin sudah berlangsung. Jadi Ya. agenda kami adalah pada dongeng akan berlangsung insya Allah besok tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2022. Jadi mohon maaf sekali Pak Risjanto, saya mohon maaf kalau kemudian kami bisa apa namanya tidak bisa sudah terlambat gitu ya, Mbak Tia. Mhm. Kasihan Iya. sekali ya. Insya Allah nanti ada paket berikutnya paket berikutnya. Untuk kegiatan pameran berikutnya ini AMEX yaitu annual Museum Exhibition akan kami gelar juga insya Allah nanti di awal November hingga akhir Desember 2002. Nanti di dalamnya juga hampir mirip, ada Mhm. seminar, ada webinar, juga ada macam-macam kegiatan di dalamnya itu nanti untuk yang di tanggal 8 November 2022 kaitannya dengan kegiatan pameran AMEX. Itu juga termasuk kegiatan rutin kami di Museum Sono Budoyo, event-event tahunan gitu Mbak Tia. Mohon maaf Mhm. Mas Rusdianto yang di Jombor. Oke, jadi supaya nggak ketinggalan lagi ke depannya ya Pak ya, ini Ya, dipantau ya, terus. ya, ya. Pantau terus Saudara sama Sonora. Oke, oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Bapak dari Mbak Sari di Jalan Solo. Mbak Selamat Sari ya? pagi. Iya Ya, Mbak Sari. Oke, ya, selamat pagi Sonora dan juga Bapak Budi. ya. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap anak muda sekarang yang sudah sangat bergantung pada teknologi? Nah, apakah pameran yang diadakan kali ini juga berbasis kemajuan teknologi sehingga anak muda tertarik gitu, Bapak? Monggo. Terima kasih Mbak Sari di Jalan Solo, sahabat Sora semuanya, Mbak Tia. Jadi Iya. kami informasikan untuk kali ini di DMU-nya memang tidak hanya mengangkat apa namanya, pastinya dari awal saya sudah sampaikan dengan Mbak Tia bahwasannya kami menginformasikan dari jejak pengetahuan Nusantara itu dari prasejarah sampai ke teknologi. Di dalamnya pastinya dan ini menjadi viral dan TikTok di kami dan di masyarakat luas barangkali karena kami cek kemarin ternyata teman-teman adik-adik semuanya itu viral untuk konten ternyata Mbak Tia itu. Jadi pastinya kita ada teknologi animasinya, ada Iya. teknologi mappingnya, dan kami punya prinsip insya Allah kami juga dengan teman-teman yang ada di Museum Sono Budoyo, pastinya besok ini kan di tahun 2025 sampai 2040 ini kan ada namanya bonus demografi. Bonus Mhm. demografi kenapa? Pastinya di tahun-tahun itu nantinya adalah kaum-kaum milenial. Iya.
kalau kita tidak bisa membaca pasarnya seperti itu, tidak berbasis teknologi yang ada sekarang ini, kita mau jadi apa? Makanya kami konsep Museum terus akan mengikuti perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, dan ke depannya saya akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan sesuai dengan pasar yang ada di masyarakat. Pastinya milenial ini akan menjadi taruhan kami untuk berpacu dan bersinergi dengan semuanya lembaga yang ada di pemerintah daerah di Yogyakarta itu. Kita akan terus berkembang teknologi yang ada. Nah, untuk Vidya Mulia ini kami pakai animasi juga, pakai teknologi yang luar biasa, bisa disaksikan aja lah, langsung Iya. silakan di Vidya Mulia di Museum Sono Budoyo. Dan kemudian yang ke depan juga akan kami terus kembangkan terus sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada gitu, Mbak Tia. Oke, seperti itu. Nah, ini selalu mengikuti perkembangan zaman ya, Bapak ya. Pastinya iya, Karena anak muda sekarang tertarik sekali dengan teknologi, tidak bisa hidup teknologi. tanpa teknologi ya, Bapak ya. Ya, betul sekali, Oke. Mbak Tia. Oke. Nah, terakhir Pak, untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini, harapannya Ya, untuk pameran Vidya Mulia Jejak Pengetahuan Nusantara apa saja nih, Pak? yang pertama kami terima kasih semua yang terlibat di dalam pameran Binaria ini tahun 2002. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima Mm. kasih kepada pendukung kami, terutama dari Panitia Jopati, selalu supporting anggaran lewat Danais. Kemudian kami juga terima kasih kepada pimpinan kami, Dinas Kebudayaan, Kundo Kebudayaan, daerah-daerah Sumba Yogyakarta, semua kru teman-teman semua di Museum Sono Budoyo, dan kami berharap kepada masyarakat Yogyakarta khususnya, umumnya masyarakat Indonesia, marilah kita bangkitkan, mari kita bersinergi, mari kita bangun komunikasi, mari kita sama-sama bersinergi, mari berkunjung ke Museum Sono Budoyo khususnya. Jangan lupa hadir ke Museum Sono Budoyo. Baik, terima kasih Bapak Budi atas informasinya hari ini. Ini juga nambah informasi baru untuk Tia dan juga sahabat Sonora untuk semakin rajin gitu ya untuk Ya, belajar silakan di berkunjung ke Museum Sono Museum Sono Budoyo. Budoyo, silakan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Budi untuk Terima kasih Mbak informasinya. Tia, terima kasih sahabat Sonora. Baik, sehat selalu dan juga sukses selalu Bapak untuk pamerannya. Oke, terima Baik, kasih Mbak Tia, terima terima kasih kasih semuanya. Bapak. Ya, terima Baik, kasih. demikian sahabat Sonora perbincangan kita pada kesempatan kali ini ya dengan Museum Sono Budoyo yang kembali menggelar pada paruh waktu terakhir 2022 pameran Vidya Mulia Jejak Pengetahuan Nusantara. Tadi kita sudah bahas bersama dengan Kepala Seksi Bimbingan Informasi dan Preparasi Bapak Supardi. Terima kasih atas perhatiannya dan juga sahabat Sonora yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Saya Cynthia Krisna pamit, selamat pagi dan selamat beraktivitas.